kalaulah betul-betul Jokowi ini arif dan bijaksana, dia berterima kasih tidak diundang Mega Rakernas tanggal 28 nanti. Yakin dia pasti dilantik. Apa gak terpukau ini dari arah seluruh Indonesia ini PDI? Iya. Haru biru loh mereka. Presiden ngomong begini. Dukungannya seperti Dan itu. tiba-tiba sekarang dirampas itu, direnggut itu. Dan cerita itu menjadi cerita omong kosong. Ngeri nggak? Orang yang punya sikap gini, punya nyali berani datang ke Rakernas. Pengen tahu saya. Ada nyali. Sumber kekisruhan politik dan apa ini sekarang. Gara-gara itu, Bang. Gara-gara itu. Dan saya bangga, bersyukur, dan makin yakin partai ini partai yang hebat, PDI Perjuangan. Dihantam begitu, ulu hatinya, jantungnya diapakan, bisa survive. Nah, jadi dengan keadaan apa yang terjadi dengan Rakernas ini, kembali lagi saya katakan, betul-betul dia tidak diundang ini membuat dia tertolong. Gitu loh. Tertolong, tidak dipermalukan nantinya. Jumpa lagi di podcast Keadilan TV bersama saya Jerry. Dan saya Arif. Wah, Arif, ini udah 1 bulan nih. 1 bulan kita kangen banget sama Opung. Kangen banget sama Bang Panda nih. Sama Bang Panda. Pasca terakhir putusan MK ya Bang? Iya, lama banget. Kita Iya. nggak ngobrol tentang politik dan situasi terkini nih. Situasi terkini nih. Iya. Apalagi hari ini PDI Perjuangan pengen mengadakan Rakernas. Iya. Jadi bendera sudah di mana-mana, Bang Jerry. Dan lagi rame nih elit-elit politik kita pengen reunian ya bilang ya. Reunian beberapa bulan terakhir. Siapa jumpa siapa nih. Iya, betul. Itu jadi pergunjingan masyarakat juga nih menunggu nih. Oke. Ya, Bang Panda apa Man? Halo Bang. Iya. Sehat, Bang. Udah lama nggak kesini nih. Nggak lama banget, sebulan sebenarnya ya Iya, Bang. anggap aja ini sebenarnya rumah sendiri, Bang. Ya Bang Arif, gimana Bang Arif? Jadi Bang, ini langsung aja nih Bang ya. Banyak banget masyarakat yang pengen antara Bu Mega, Pak Prabowo, terus Pak Jokowi bisa jumpa bareng Bang. Dalam suasana persatuan bangsa Indonesia. Menarik. Abang sebagai senior nih Bang. Menurut Abang bisa nggak terjadi momen ini? Ya, kalau menurut pendapat aku bisa. Sangat bisa. Artinya khusus mengenai Ibu Megawati dengan Prabowo itu possibility, kemungkinan dan kesempatan tuh sangat terbuka. Ya toh? Dengan Jokowi, dengan Mega, karena Jokowi sudah terlampau melangkah jauh dari tata krama pergaulan, persaudaraan, sama kemudian juga sopan santun adat istiadat, dia harus memposisikan dirinya lagi. Artinya dia harus memposisikan dirinya lagi kalau mau ketemu dengan Mega. Hari ini posisinya nggak sama Bang. Beda dong. Antara orang yang dibohongi sama membohongi beda. Antara orang yang ditipu sama menipu ya beda dong. Apapun cerita pembelaan Jokowi, dia menipu Mega. Apapun. Kenapa? Ya kan? Dia yang mengatakan dia seperti anak. Dia yang mengatakan loyal. Dia yang kemudian juga menyetujui ya anaknya, malah mengharapkan bisa dibantu Mega anaknya jadi wali kota di Medan, wali kota di Solo, demikian juga presiden 2 kali dan sebagainya. Saya pikir apa itu loyalitas, dedikasi, kesetiakawanan dan budi pekertinya Megawati dalam berinteraksi dengan Jokowi, saya pikir top. Gitu.
Jadi kalaupun katakan ada ucapan, ayo Jokowi, kalau nggak karena PDI nggak jadi ini, itu omongan-omongan yang sangat keakraban karena kedekatan, Suasana kekeluargaan. suasana kekeluargaan. Nah kemudian ada gambar yang diekspos menunjukkan bagaimana diperlakukan Jokowi, dia duduk menghadap Mega, terus di video sama Puan. Di video sama Puan begitu digambarkanlah bagaimana direndahkannya Jokowi ke Mega. di hadapan Mega. Padahal kalau kita lihat jeli, malah tangan kanannya Jokowi di atas telinga. Dia masih goyang-goyang, bercanda-canda, mengganggu Puan. Gitu loh. Dia nikmatin itu pertemuan itu. Atau jangan-jangan Mbak Mega sebenarnya memberikan kursi yang sama. Iya, dan itu didramatisir. Lihatlah, seperti anak buah menghadapi atasan dan segala, macam-macam lah diapakan. Ya. Tetapi kalau lihat derajat, kualitas, dan kemudian etika, bagaimana dari awal Mega menaruh hati kepada Jokowi, sebenarnya tidak ada ruang. Tidak ada ruang untuk Jokowi, dia sakit hati, tersinggung, dan sebagainya. Tidak ada. Dan juga tidak semua yang dikehendaki Mega dia turuti. Dia tidak mau Luhut masuk di kabinet, dimasukkannya juga. Dia minta Rini Suandi, Menteri BUMN dicopot, dia nggak mau copot. Itu loh. Jadi nggak benar juga. Suka-suka Mega ke dia, enggak. Izin Bang, tadi pertanyaan pertama kan Bang Arief menanyakan untuk persatuan Indonesia ke depan, bisa nggak pertemuan antara kedua elit tadi kan, Prabowo, Jokowi ataupun Mega. Yang jadi pertanyaannya Bang, apakah harus dilakukan pertemuan itu? Sebenarnya tidak usah mesti. Itu Demi biarlah persatuan iya. Indonesia Bang? Loh kalau demi persatuan Indonesia ya tentu harus utuh dong demi persatuannya itu. Ada konsekuensinya, ada Berarti- persyaratannya. Persyaratan seperti apa? Ya itu tadi persyaratannya. Ya, ayo janjian Mega, Mbak Mega, saya mau ketemu, kata Jokowi. Saya janji loh, nggak saya bohongi lagi nanti. Itu syarat. Lo misalnya, Itu perintilan syarat. lo enggak itu contoh. Ya. Honesty tadi, Iya. kejujuran tadi Bang. Maka waktu kita SD, sekolah rakyat, dikatakan itu pepatah yang kita pelajari, sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak percaya. Ya. Itu soal trust, kepercayaan. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak dipercaya. Ini bukan sekali lancung lagi, udah berapa kali lancung. Artinya setiap guru tidak membenarkan kebohongan. Iya, iya. Emang Bang, ini mewakili masyarakat ya Bang, saya juga pribadi. Sesayang apa sih Bu Mega sama Pak Jokowi? Apa? Sesayang apa Bu Mega kepada Pak Jokowi? Satu dengan alasan kader PDIP, kedua dengan personality. Kira-kira menurut Abang sesayang apa? Iya, kader? sayangnya itu kan ditanting dia jadi wali kota. Emang otomatis itu kayak masuk satu PT, satu direksi. Itu kan ada dialog, ada nasihat, ada suasana kebatinan. Jadilah kau gubernur. Enggak langsung. Udah dari berdalam lagi ini, Iya. jadilah kau presiden. Ini bukan transaksi PT digelodok apa di apa. Kemudian otomatis apa begini, enggak. Jadi kalau ada pertanyaan kau sejauh mana, ya itu. Dia punya feeling, jadi nih presiden. Mana sekjen? Teken ke KPU. Setuju Jokowi. Ya. Itu kan ada dialog. Ada interaksi. Kalau Bu Mega benar sesayang yang tadi Abang ceritakan kepada Pak Jokowi dengan proses sejarah yang cukup panjang dan erat tadi, wali kota, gubernur hingga presiden, harusnya yang sekarang sedang digadang-gadang akan bertemu harusnya nggak ada masalah dong Bang. Memang nggak ada masalah. Saya Pak pikir Jokowi sedang saya pikir di pihak Mega nggak ada masalah. di pihak Bu Mega nggak ada Iya, masalah. nggak ada masalah karena apa?
Mega itu bukan orang pendendam, Mega itu bukan orang yang kemudian mau membalaskan apa. Pak, ambil salah satu contoh waktu dengan SBY. Iya. Dia menyuruh saya ketemu dengan SBY. Di situ aku terbersit dalam memori ingatanku. Sebenarnya Mega juga mau ketemu SBY. Meskipun dengan catatan. Tapi tanya dulu ini Panda. Iya. Apa kata dia mengenai ini, mengenai ini, mengenai ini, mengenai ini. Coba kalau waktu itu dijawab. Jadi mereka Berarti tujuan pertanyaan itu adalah sebenarnya untuk konfirmasi, untuk lebih meyakinkan dia terhadap beberapa kegalauan yang ada sama dia. berarti soal kejujuran tadi dong, Bang. Iya. Kenapa harus ada pertanyaan, Bang? Iya. Hah? Kenapa harus ada pertanyaan? Apakah Lo untuk kejujuran tadi? lebih memantapkan lagi, misalnya gini, kenapa? Tentu ada bertanya dalam diriku, aku mau ketemu dengan SBY. Betul nggak dia dulu mengatakan itu ya? Atau apa dulu dia ini? Kegiatan dia diam-diam bikin Partai Demokrat di kantor Menko Polkam itu benarnya apa? Aku tanya dulu dia. Aku apakan dulu dia. Yang dia dulu mau wakil presiden dengan aku, kalau aku maju, jadi manusiawi, satu hal yang wajar, bukan menjadi satu persyaratan utama, gitu loh. Maka saya nggak memprotes dia lagi waktu nyuruh aku. Kenapa Mbak? Kok pakai pertanyaan lagi? Kenapa? Apa nggak ke situ lagi? Iya. Apa manusiawi aja gitu. Enggak, maksudku gini, Bang. Waktu itu kan Pak SBY mengutus orang ya, kalau cerita Abang. Iya betul. Untuk Bu Mega tuh bisa bertemu dengan Pak SBY ya. Iya. Kalau memang Bu Mega itu seperti Abang katakan bukan pendendam, Bang Jer. Iya. Ya ketemu aja. Barangkali kalau misalnya akhirnya ketemu Bu Mega dengan SBY, pertanyaan 5 tadi, Bang, dijawab sama SBY, Bang. Karena yang menghadap Abang apa pentingnya bagi SBY kan barangkali kan? Iya bisa saja. Tapi maksud aku Mega menugaskan aku apakan itu karena dia ingin satu, menurut keyakinan dia ada jawaban terhadap kegalauan dia. Ya wajar gitu loh. Mega merasa dekat dengan saya dan dia tahu saya juga dekat dengan SBY. Ya kan? Siapalah yang cocok penghubungan aku apa enggak gitu loh. Waktu itu yang diperintah Abang sendiri, Bang. Bertiga mula-mula. Oh, bertiga. Cahyo Kumolo, Pramono Anung dan saya. Begitu mau keluar gerbang Teguh Umar, suruh Mega lari-lari berhenti mobil. Cahyo turun-turun, Pramono turun. Biar pada aja. Loh, kenapa Bu? Kok cuma saya? Kau kan orang Batak. Kau bisa terus terang. Yang dua ini orang Jawa turun. Digituin. Iya. Pramono, to the point. Pramono masih hidup ini. Kalau Cahyo kan udah pergi. Dibutuhkan 3 orang ya, Bang, Iya waktu itu 3. untuk melaksanakan Iya. Kalian Ibu bertiga. itu. Pas mobilnya mau keluar gerbang, di stop. Pramono turun. Iya. Mega sendiri, Cahyo turun. Andailah kita berangan-angan, Bang nih. Andai kita berangan-angan, Bang. Ketemu dengan Pak SBY ada 5 pertanyaan, Bang. Tentu kita sepakat bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi hari ini lebih parah ketimbang Pak SBY kemarin. Oh iya. Karena Pak Jokowi ya satu badan di PDI, Bang. Iya. Kalau Pak SBY kan partai lain. Iya. Apalah pertanyaan yang muncul jika Pak Jokowi pengen bertemu dengan Mbak Mega? Pertanyaan dari Mega. Iya, kepada Pak Jokowi. Karena Abang kan dekat banget dengan Mbak Mega. Andai kata ada pertanyaan juga, Bang. Kalau ada pertanyaan Pak Jokowi juga. Kira-kira apa? Dia bilang, ya Dek Jokowi, ini dari Mega loh. Iya, Dek Jokowi ya, Bang, ya. Dek Jokowi, kok tega kau bohongin saya? Loh, maksudnya Bu apa? Katanya mendukung Ganjar. Terus beralih ke lain. Kok nggak omongin kita? Kok nggak diskusi sama kita? Gitu loh. Dek Jokowi, anakmu ada viral, sukseskan PDI Perjuangan tanggal 14, pilih Ganjar Pranowo, video juga di Solo,
Gibran. Sampean sebagai orang tuanya tegur nggak waktu yang dua ini bohong? Lo ini aja. Atau disuruh. ini aja gitu loh. Sangat manusiawi, sangat Indonesiawi, ya kan? Indonesia. Sangat totokromo, sangat wajar, normal buat orang yang ini berkeadapan, buat orang-orang yang berkepribadian. Itu aja. Walaupun di panggung politik sekalipun. Iya. Jadi kalau menjawab pertanyaanmu sangat simpel. Sangat simpel. Cukup 2 pertanyaan, Bang. Oh, Mas B 5. Ini cukup 2 cuman sangat menolong. Loh, enggak, bukan sama itu yang terjadi. Saya pikir manusia biasa nih Megawati, normal dia. Kurasa pun dia resah juga di atas tempat tidur, bantal ke sana kepala ke sini. Kok sampai aku bisa diperlakukan begini ya? Iya. Pasti. Apalah mimi. Menerawanglah dia ke langit-langit lihat ini ya. Mana dia sudah sendiri di tempat tidur, nggak ada lagi suaminya, udah meninggal, gitu kan? Iya. Tak ada lagi teman dia yang diskusi hati ke hati. Kok sampai begitu dia ke saya? Didengar cerita, dia kan Megawati cerita kan, dia dengar dipasangkan Prabowo sama Ganjar jadi, saya jadi pikir ini partainya siapa, ketuanya partainya siapa itu? Iya. Coba kegalauan dia itu. Cerita di sawah ya, Bang. Iya, coba sebagai manusiawi itu. Kok jadi begini ya? Ganjar nyangkut teken. Jadi kok sekarang dibikin jadi wakil? Siapa yang ngatur ini? Siapa ketum sebenarnya? Jadi Iya. pergumulannya Mega itu dalam hatinya dan nuraninya, saya pikir seluruh rakyat tahu, masyarakat tahu. Jadi kalau kita dalami resapin ini, kalaulah betul-betul Jokowi ini arif dan bijaksana, dia berterima kasih tidak diundang Mega Rakernas tanggal 24 nanti. Begitu, Kenapa? Kenapa? Saya hakul yakin, bukan 100%, 1000%. Kalau Jokowi datang pasti diteriaki, pasti diejekin, pasti dicemoohkan oleh peserta Rakernas. Pasti. Yakin saya. Bayangkan di mana mukanya Jokowi kalau datang. Maka dia harus bersyukur, berterima kasih nggak diundang. Jadi abang menganggap bahwa Pak Jokowi nggak diundang ini adalah bukti sayangnya Mbak Mega kepada Pak Iya, Jokowi. iya, menyelamatkan, jangan diperbalukan. Iya. Dan ini perlu saya tegas juga, Bang Arif. Ini baru statement pertama Bang Panda mewakili PDIP loh. Karena Loh, bukan mewakili PDI, saya mewakili hati nurani dari rakyat PDI di partai yang saya ikut mendirikan ini. Iya, di partai yang saya ikut membesarkan ini. Saya coba dalami perasaan hati apanya mereka. Gitu loh. Iya. berarti alasan di DPP kemarin ketua DPP Bang Jarod Saiful Jarod kan menyebutkan kenapa nggak diundang, ditanya sama orang media, karena menyibukkan diri. Ya itu yang lebih diplomatis. Itu yang lebih, kalau yang saya sampaikan ini kan sudah family. Beda dong. Ini penting buat masyarakat loh, Bang. Aku kan bukan salah satu struktur partai, ketua atau apa. Kalau Jarod kan salah satu ketua DPP. Diplomatik. Iya. Tapi ini penting informasi buat masyarakat, Bang. Iya. Jauh di atas itu ada yang Loh, saya bisa bayangkan bagaimana Jokowi di forum-forum PDI resmi perjuangan, baik di Senayan maupun di Jakarta Convention Center. Pemimpin masa depan yang harus menghadapi apa? Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik, saya bilang sama dia, ya kan, setelah kau dilantik, lakukanlah ini atau sama.
Bukan dikatakan setelah kau terpilih, setelah kau dilantik. Yakin dia pasti dilantik. Apa gak terpukau ini dari arah seluruh Indonesia ini PDI? Iya. Haru biru loh mereka. Presiden ngomong begini. Dukungannya Dan seperti itu. tiba-tiba sekarang dirampas itu, direnggut itu. Dan cerita itu menjadi cerita omong kosong. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Tadi lo saya bisik-bisik. Saya kasih tahu nanti begitu dilantik. Terus sekarang dibuang, dicemoohkan. Nggak diapakan lagi. Yang paling kaget itu pengakuan Andi Wijayanto. Berapa hari sebelum pemilu, nanti Prabowo menang, PSI masuk parlemen, PDI dikalahkan sampai nyungsep. Nyungsep itu bahasa Jawa, tekapar sampai dilantik itu nyungsep. Bang Panda percaya Pak Jokowi bicara seperti Pak Wandi itu? Ya orang 3-4 orang kok itu. Enggak, soalnya kan Bapak kan cukup dekat Apa ya? dengan Pak Jokowi ini kan. Apa iya benar dia punya sikap begitu gitu? Iya, dengan kedekatan bisa dibilang Bang Panda ini kan guru mentor politik, Enggak, ada guru mentor enak aja. Giliran sekarang udah meninggalkan bukan gurunya, Bang. Dan Bang Panda terlepas dari itu informasi yang disampaikan Pak Andi Wijayanto, sosok Pak Jokowi yang Bang Panda kenal, percaya Bang Pak Jokowi ngomong sekarang ini kalau kamu mau teruskan pertanyaan kau itu banyak hal yang saya nggak percaya. Iya loh. Iya. Dia tidak memilih Ganjar lagi sama aku nggak percaya aku tuh. Bahkan mungkin kasarnya abang hari ini nggak kenal Pak Jokowi, Bang. Iya. Mendadak lupa ingatan siapa lah Jokowi. Iya, siapa Jokowi sekarang ini? Betul loh, itu betul. Baru kalau kata Bang Panda. Loh itu betul. Coba bayangkan perasaan seorang emosional, kebatinan, seorang pimpinan kader partai PDI Perjuangan dari Labuhan Batu, pedalaman Sumatera sana. Yang dari pedalaman di Nias sana, Pulau Nias. Yang kemudian dari Sampang sana, Madura. Wong Deso pimpinan partai, pimpinan cabang sana. Bagaimana ditanting dia memperjuangkan, membela, memenangkan Jokowi. Ya. Terus tiba-tiba sekarang semua kehormatan, kebanggaan itu dirampas. Direnggutkan. Kejam gak? Dan dengan gampang ditinggalkan. Itu sadis. Itu sadis. Bagaimana bangganya dia pulang ke Sumeneb. Bagaimana bangganya dia pulang di Cianjur. Bagaimana dia kembali ke desa dari mana, dari PDI. Wah, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Tiba-tiba Jokowi meninggalkan. Itu hati-hati loh. Memainkan emosi, kepercayaan, kegembiraan, kebanggaan dengan mudah. Dengan singkat sekarang terjawab karena dia mau anaknya jadi wakil presiden. Sehingga nggak ada lagi nilai Megawati. Nggak ada lagi nilai PDI Perjuangan. Nol. Semua itu kader-kader PDI Perjuangan. Orang yang punya sikap gini, punya nyali berani datang ke Rakernas. Pengen tahu saya. Ada nyali. Hah? Atau mau dikawal apa? Panser. Pas pampres dan segala macam. Ada nyali. Tapi kan Bang, saya coba berpikir liar ya melawan tanda kutip pandangan abang ini. Kalau Mbak Ibu Mega sayang sama Pak Jokowi, kan bisa aja tetap diundang, tapi dikomando ke struktur sampai ke akar rumput nanti yang datang. Tolong sambut dengan senyum. Tolong sambut dengan senyum. Bagaimanapun dia adalah kader kita. Gak ya. Biar Mega teriak-teriak nggak mau itu mereka. Nggak bisa dibendung. Udah sampai menohok ke ulu hati kok, gimana sih kau? Ini bukan lagi lip service atau kemudian bercanda-canda di warung atau dia apa. Udah diuber-uber waktu Pilpres. Dirampas dia punya apa, balihonya,
diintimidasi. Kemudian disogok sama bansos. Proses itu sudah berjalan. Dan alhasil 67 incumbent PDI di DPR kalah, Bang. Iya. Efek. Berapa? 16 apa 18 kursi DPR RI? Iya. Iya. Hati-hatilah mempermainkan rakyat yang begitu apa. Hati-hati karmanya itu. Jadi kalau orang dibilang karma, saya jadi ingat karmanya Megawati. Orang yang keluar dari PD Perjuangan, bukan keluar baik-baik karena pensiun dan segala, karena memang ada konflik dengan Mega. Semua tokoh-tokoh itu nggak ada jadi orang. Arifin Panegoro, Laksamana Soekardi, Roy Bebeyane, hampir semua. Coba bikin partai Demokrasi Pembaruan. Kantornya di tempat elit lagi, Jalan Singamangaraja. Wah, bertingkat 2 itu, depan masjid itu. Masuk laut, gitu loh. Nggak jadi apa-apa. Jadi sampai saya bergurau, beda dengan Golkar kalau keluar. Kalau keluar jadi Hanura dia, jadi Gerindra. Surya Paloh keluar jadi Nasdem gitu loh. Besar-besar pula kan? Iya, besar pula. Beda. Jadi presiden. Dan kemudian yang mengagetkan aku, apa yang dilakukan oleh Ara Sirait dan Jokowi di Majalengka. Ini basis pemenangan daripada PD akan kita kalahkan di sini. Gitu loh. Ya kan ada diomongin itu. Iya. Majalengka ini akan kita kalah. Sumedang, Majalengka, Subang. Iya, SMS itu, ya kan? Demikian juga Jokowi. Akan saya kalahkan, akan sampai nyungsep. Nggak ada itu tokoh partai Golkar atau partai lain punya niat begitu. Nanti Golkar akan saya apakan, kalahkan. Nyungsep nanti Golkar, kalau saya nggak ada itu. PKB akan saya nggak ada itu. Keluar aja Pak yang lain. Iya. Kenapa? Begitu apanya rupanya sampai ke ubun-ubun. Gitulah. Nah kembali ke tadi, ini juga yang aku lihat ya. Bukan saya berteori, bukan juga beraksioma, bukan juga meramal. Yang keluar dari PD Perjuangan dengan cara tidak benar, itu dalam karier politiknya hangus. Iya. Termasuk Pak Jokowi, Bang. Bisa kena dia, bisa sih. Pak Jokowi masih jadi kader PDI, Bos. Masih Bang ya? Ya masih, iya. Belum Dan menurut Abang, tokoh-tokoh yang tadi diceritakan sejarah keluarnya tokoh PDIP yang masuk laut, menurut Abang, Pak Jokowi yang kayak memegang rekor kalau memang keluar murni dari PDIP? Kita lihat akan tercetak sejarah. Kita lihat dulu keluarnya ini gentleman atau apa. Iya. Ya kan, datang tanpa muka, pergi tanpa belakang. Kita lihat dong. Di dunia preman juga ada tata krama kan. Di dunia preman juga ada. Iya loh, ada tata krama juga. Iya. Ada yang mengganjal Bang di pikiranku Bang. Dalam konteks PDI hari ini ya di DPR turun, Pilpres kalah Bang. Bang Jer sering kita dengar Bang Pandang ngomong bahwa ketika lu kalah bukan karena pinternya lawan tapi bodohnya kau. Iya. Iya kan? Iya. Dalam konteks Pak Jokowi dan Bu Mega, apa bisa juga kita mengatakan begitu Bang? Ya, bisa. Ya kita terbodoh-bodoh. Analogi itu. Ya terbodoh-bodoh kita. Eh. Dengan kelakuannya Jokowi ini, Siapa menipu siapa? dia terbodoh, tak bayang kita. Eh. Iya. Ya jadi bodoh aja. Dia pintar. Tapi akhirnya jadi pembelajaran, Bang. Iya dia pintar. Pintar lah dia. Darah dingin, cold blood. Wah tipu loh. Oh, itu ban hitam kiu-kiu itu. Itu nggak main-main loh. Ya karena memang salah nebak juga kali ya. Mbak Mega juga terkaget-kaget juga kan. Loh kok Pak Jokowi malah begini kan? Ya deklarasi sama Pak Jokowi di mana-mana ngomongin Pak Ganjar terus akhirnya belot tuh agak kaget juga mungkin Mbak Mega. Ya Bang. kaget lah. Bukan soal kaget aja, terpukul. Melihat sayangnya, kedekatannya, ngomongnya.
Ya terpukul lah. Aku sampai ingat Bang, ada video Mbak Mega yang viral waktu itu sampai nangis-nangis kan Bang. Membela Pak Jokowi Iya, itu, iya. gitu. Sampai kurus loh. Iya. Iya. Memikirkan bangsa ini. Bu Mega ngomong seperti itu. Nah, perjalanan tadi Bang, kalau misalnya kita ini perjalanan tadi soal Pak Jokowi yang diemong oleh Mbak Mega, bahkan Abang juga sempat bercerita bahwa yang mengenalkan Pak Jokowi ini orang yang dianggap nggak punya kapasitas, kurus dan sebagainya. Di Sumatera kan Abang juga kan Bang waktu itu kan. Iya. Nah, disitulah peran partai terhadap Pak Jokowi. Sampai akhirnya Pak Jokowi belok sebagainya, tapi Abang masih meyakini orang ini masih bisa bertemu dengan Mbak Mega Bang. Tergantung moral courage dia, keberanian moral dia. Itu loh. Saya pikir juga kalau ada keberanian moral dia datang ke Teguh Umar. Atau Abang kalau diminta untuk menjembatani mau Bang? Ya kenapa enggak? Orang namanya niatnya untuk kebaikan. Pasti diridoi, pasti diapakan. Cuma saya sampai sekarang belum dapat satu keyakinan atau mendapat satu pikiran. Ada nyali enggak dia? Jokowi punya apapun dalih dia, punya nyali enggak? Gitu loh. Atau Abang nggak punya pikiran trauma apa Bang? Hah? Ya. Trauma gitu Bang. Ya pede nggak trauma gitu bergaul dengan orang yang kayak Pak Jokowi gitu. Trauma maksudnya? Iya, daripada ditikung lagi kan? Loh, bukan, artinya adanya ini kan soal keberanian moral dia datang ke Rakernas. Gitu loh. Iya. Itu saya belum yakin itu. Dan gini kali Bang, izin tambahkan. Iya. Menurut Abang yang harusnya dilakukan Pak Jokowi soal Rakernas ini kan nggak diundang, Bang Panda. Apakah cukup diam saja atau harusnya ada tindakan lebih dari Pak Jokowi untuk memperbaiki hubungan? Jadi gini ya, dia sendiri ngomong ke saya Jokowi, kalau ada ini dari mulai 2014 loh. Iya. Dan kemudian secara fundamental operasional jalan loh. Iya. Kalau ada apa-apa saya dengan Mega, ada kutugasi Pramono Anung, mantan sekjen, sekarang sekretaris kabinet. Dialah yang melaporkan ke ibu kegiatan saya. Dialah yang mengkomunikasikan saya dengan ibu Mega. Sampai sekarang belum dicabut itu. Itu kalimat Pak Jokowi ke Abang sebagai bentuk janji kan Bang? Bukan, memang benar aku cek Pramono memang betul dia ditugasi. Iya. Information ya. Abang diberikan informasi kepada Pak Jokowi bahwa yang menjembatani saya dan Mbak Mega adalah Mas Pram. Iya. Dan itu betul, Mega juga ngaku. Sampai detik ini belum dicabut ini tugas Belum ini. dicabut. Jadi sampai ke situ, esensi ke situ, Jokowi punya ini inisiatif dia. Menaruh Pramono itu inisiatif dia. Pramono ini bekas sekjen yang sangat dipercayai oleh Mega, dibikin lagi sekretaris kabinet, jabatan yang sangat strategis, yang 24 jam mengetahui apa kegiatan, apa aktivitas daripada presiden. Menurut Jokowi ke saya, dialah penghubungku Mas Panda. Dialah yang bertugas. Jadi beda kalau nggak ada, ini ada. Berarti nggak difungsikan dong Bang. Semakin Nggak menarik tahu. Bang. Nggak Nah, tahu. yang menjadi pertanyaan berikutnya, itu kan tugas amanah seorang presiden ke Iya. Pramono Anung. Tugas Iya. khusus lah ya. Itu kan. Dan kan masih hidup Bang Iya, Pramono Anung Iya. sampai sekarang. iya. Yang jadi pertanyaan, Pak Jokowi yang lupa akan amanah itu atau Pak Pramono Anungnya yang nggak menjalankan tugas dari presiden? Bukan soal lupa, nggak difungsikan, nggak jangan dulu terus jauh ke lupa. Jangan. Jadi gimana Pak? Tidak difungsikan nggak? Ini bukan karena begitu sulit lah sekarang komunikasi Mega dengan Pramono, dan kemudian siapalah caranya yang cocok untuk mengapakan ini adalah aturan penghubung dia. Udah nggak gitu lagi. Ini udah main 2014. Iya. Oke. Gitu loh. 10 tahun yang lalu. Ya, artinya sudah Iya. ada.
Iya. Yang untuk menjembatani mengisi kekosongan mengapa itu udah ada. Ini- Pramono Anum. Berarti menurut abang glitch-nya di mana nih? Apa ya? Lobangnya di mana nih? Iya di Jokowi. Jadi kira-kira ini kemungkinan ya, namanya kemungkinan Bang Jerry ya. Katakan nih Bang Pandai ini Mas Pram, Oke. saya Mas Pratik, Pak Jokowi Bang Jerry. Oke. Jadi ngobrolnya sama aku bisik-bisik Bang. Abang udah nggak difungsikan Bang sebagai Mas Pram Bang. Lebih banyak ke aku sebagai Mas Pratik. Hari ini mungkin begitu Bang. Kira-kira Ya, gitu nggak bang? Alih fungsi namanya. Boleh, tapi Pratik hampir tidak ada hubungannya dengan Mega sekelas Pramono. Pramono. Justru itu yang diinginkan oleh Pak Jokowi kemungkinan Bukan, Bang. nggak artinya maksud aku untuk mengambil peran itu, ya kan? Hampir tidak pernah. Dan belum pernah aku dengar dia menjadi penghubung atau menyampaikan pesan atau mengapakan ke Mega dari si Pram, dari Mas Pratik. Mas Pratik oleh Jokowi, enggak. Gitu loh. Saya melihat dia stranger, orang asing dalam kaitan itu. Bukan ikut involve gitu loh. Walaupun aku sendiri secara pribadi dekat juga sama Pratik. Tapi yang saya tahu dia tidak ada peran di situ. Nah kalau boleh tahu Bang Panda, menurut pengamatan Bang Panda dari proses 2014 ini yang soal tugas dan fungsi Mas Pramono Anum dapat tugas tambahan menjadi jembatan ke Bu Mega, kira-kira di tahun keberapa itu nggak berjalan Bang? Jalan kok. Ya pada faktanya hari ini Ya nggak berjalan ya sejak dia nyeleweng itu kali. Pas kapan tuh Bang? Sejak dia lari dari Ganjar. Itu aja kalau logika sederhana. dari situlah Mas Pratik Mas Pram nggak pernah diajak rapat Iya, lagi. nggak ada lagi. Udah lain komplotan kan. Udah lain. Sederhana aja kok nangkap itu. Gak usah pakai kerahkan bin atau apa. Nggak perlu pin ya? Sampai tahap itu ya? Gampang aja. Iya. Bukan karena ada critical, ada korsleting, ada hubungan buruk antara Mega dengan siapa? Pramono Anum. Bukan antara Mega dengan Jokowi. Maka perlulah seperti Pramono Anum. Ini didesain dari awal, antisipasi. Beda kelasnya. Beda itu. Ada konflik, ada misunderstanding, ada kita taruhlah Pramono menjembatani. Oke. Yang Ini punya ya. ide ini siapa Bang? Jokowi. Jokowi awal. Canggih dong berarti Pak Jokowi Bang. Iya. Maksud tuh kenapa canggih Bang? Akhirnya dalam konteks ini yang orang akhirnya salahkan, yang pertama Mas Pram, yang kedua Pak Jokowi. Lo iya. Anda yang nggak ada Mas Pram waktu itu Bang, yang disalahkan hanya Pak Jokowi Bang. Iya. Iya. Berarti canggih Pak Jokowi Bang. Iya. Dia emang canggih dia. Sama lah kayak cerita Pak Sutioso kan? Iya. Didorong ngomong sama Bu Mega. Iya. Tanpa disadari ya dugaan itu Iya, triknya iya. Pak Jokowi. Iya. Iya. Karena tahu Bu Mega akan menolak. Iya. Jadi memang polanya begitu ya Bang? Sutioso ngomong ke aku. Cerita ke aku. Dia diminta Jokowi ngomong ke Mega. Pak Jokowi yang minta kan? Iya. Jadi kembali lagi ke tadi ya, supaya segar diingatan, Jokowi sudah mengantisipasi akan ada hubungan dia nanti tidak bagus, Iya. bisa terjadi. Perlulah ada orang yang jaga, watchdog menjaga itu. Siapa namanya? Pramono Anum. Gitu loh. Dia canggih dia. Ada penghubung. Jadi kalau dia disalahin Mega betul, Pram. Iya. Kalau disalahin apa? Mega ada Pram. Ada Pram. Di istana banyak Bang tempat cuci tangan Bang. Loh, enggak, bukan untuk khas hubungan ini. Iya. Untuk khas hubungan ini unik. Iya. Enggak pernah dalam sejarah kepemimpinan negara partai kabinet seperti ini. Iya. Waktu kabinetnya Soeharto dulu, atau kabinetnya siapa, Habibie, atau kabinetnya siapa, Gus Dur, atau kabinet. Ada orang berperan seperti ini. Ketua umum partai pendukung, sama kemudian presiden yang berkuasa. Ada penjaganya. Jadi 2014 Bang Arif. iya, Mas Pram ini bukan ke koalisi Bang ya, hanya ke PDI Perjuangan ya. Iya, ke PDI Perjuangan. Special request. Iya. Special assessment. Iya, assignment, iya. Special assessment. Dan Mas Pramono kalau nanti nonton ini, Bang Panda,
kira-kira terbesit kan pikiran dia. Oh iya ternyata begini settingannya dari dulu. Dia tahu. Mungkin dia akan bercerita, udah lama Pung, saya nggak difungsikan. Aku jadi inget obrolan ini Bang Panda, Bang Jer, yang Bu Mega ditanya sama Sekjen, siapa lagi yang mengkhianati kita ya Bu gitu. Iya. Nampaknya itu relevan ditanyakan hari ini Bang. Ya betul. Iya. Masih relevan pertanyaan itu ditanyakan hari ini, masih relevan itu Bang. Oleh Megawati. Iya. Ya waktu itu kan Mbak Mega kan jawabnya nggak tahu kan Bang. Iya. Itu memang pertanyaan yang dramatis itu. Siapa lagi apaan mengkhianati kita? Nah dulu ada sekretaris jenderal PDI Perjuangan Alexander Litai. Alexander Litai, ya. Sebelum Sipto. Jadi dalam rapat, aku waktu itu DPP juga rapat. Jadi rapat mengagetkan kita semua. Megawati ada, Taufik Kimas ada, yang lain ada. Kesalahan Ibu Megawati memimpin kita di partai ini. Kita tidak diajari menipu. Kita diajari berbohong. Itulah kesalahan yang paling besar. Wah, nggak tahu apa mengujuk kamu yang Mega mukanya paling jelek. Wah, itu aku ingat. Itu langsung terdiam dong Bang. Terdiam lah ini ampun satu ini Litai. Ini. Alexander Litai. Tidak diajari kita. Itu kesalahan ibu. Kenapa nggak ajari kita menipu? Kenapa nggak ajari kita berbohong? Itu di forum evaluasi atau apa Bang? Di rapat rutin DPP, Dewan Pimpinan Pusat di Lenteng Agung. Saya salah satu ketua DPP waktu itu. Itu pun terkaget-kaget. Apa jawaban Bu Mega waktu itu Bang? Apa? Oh akhirnya dibawa canda sama Mega. Bersyukurlah nggak saya ajari yang begitu bersyukurlah katakan. Andai kata Bang, dibilang Bang Arif tadi, momen itu terulang kembali sekarang. Momen apa itu? Bu Mega ada waktu bicara sama Bang Panda, ditanyakan lagi. Siapa lagi Pan, kira-kira siapa yang menipu kita sekarang ya? Atau siapa lagi lah Siapa gitu. lagi yang menipu kita sekarang ini? Apalah jawaban Bang Panda? Sebutin nama-nama Bang. Bukan, dengar dulu. Kalau dikatakan siapa lagi, alamak Mega udah tahu lah. Siapa lagi? Cuma belum ada yang nambah gitu loh. Iya, itu aja. Semoga jangan ada nambah. Iya, itu aja. Kalau ditanya aku, Pan, siapa lah yang menipu kita lagi? Ya itu juga sudah ketahuan sekarang. Belum ada yang nambah gitu loh. Kalau belum ada yang nambah, berarti kan ada satu nama yang udah dipikiran Abang kan? Ada kemungkinan bertambah tadi Bang. Ada kemungkinan bertambah. Ini kan apa ini? Hal-hal yang apa? Muskil bisa menjadi hal yang mustahak. Berarti dia berada. Semesta ini. Artinya ini dalam kekayaan berpolitik, dalam kekayaan kehidupan, apalagi kepartaian, dalam kehidupan kenegaraan, ini drama yang betul-betul ini keseret ke MK, keseret ke ini, sekarang PT UN apa keseret ke macam-macam. Peristiwa yang terjadi ini, saya bilang, padahal setelah untuk apa sih sebenarnya? Untuk apa sih? Kenapa sih kok sampai heboh begini? Iya, anaknya mau jadi wapres. Kelas diskusi itu di situ. Tapi Bang saya mau kirim masyarakat dengar dulu kelas. Iya Bang. Kelas pembicaraan diskusi kegalauan itu hanya di soal itu. Kenapa sampai begini? Kenapa sampai begini? Kenapa mesti harus dengan bohong? Kenapa mesti apa sih? Iya, karena anakku kan mau jadi wapres. So what? Tapi Abang nggak terlalu sederhana Bang, cuman alasan gara-gara anaknya pengen jadi wapres. Lo ini yang
kelihatan di pentas teater. Iya, pada faktanya begitu Pada kejadiannya. fakta ini Iya. pentas teater nih. Atau Bukan, ada lebih dari situ? bukan aku ngarang-ngarang nambah-nambah atau dramatisasi, enggak. Kenapa sih? Kenapa sih? Wah, oh karena itu toh. Wah. Simple. Aku inget omongan Mbak Puan, Bang. Jadi Mbak Puan tuh pernah ditanya, Bang Jer, sama wartawan. Mbak, ini katanya Gibran mau jadi wapresnya Prabowo waktu itu. Mbak Puan jawab, ya kalau umurnya cukup bisa jadi wapresnya Pak Ganjar. Ya. Kata Mbak Puan waktu itu kan. Iya. Andailah waktu itu Pak Jokowi itu memerintahkan ke Abang, atau minimal bertanya lah gitu. Minta rahat, Iya, minta Pak Panda udah berhasil ya, kita mendeklarasikan Pak Ganjar nih. Karena perintah ini kan dapat dari Pak Jokowi kan, Bang. Iya, Sampai iya. Abang kasak kusuk kan. komplotan. Komplotan ya. Bang Panda. Iya, sebelum akhirnya ditinggal lah gitu. Terus Pak Jokowi ngomong Pak Panda, gimana kalau Gibran jadi wapresnya Pak Ganjar? Apa yang Abang katakan? Kalau aku kembali ke laptop, Kembali ke laptop. aku akan tanya dia, udah ngomong kau sama ibu nggak? Iya dong, harus jelas di mana kiblatnya. Dia berawal dari Mega, dia mengapakan anaknya juga jadi wali kota dengan Mega. Ini juga ada Mega, ya kembali ke laptop dong. Problemnya hari ini Pak Jokowi, Loh nggak maksud aku tadi. Iya. Ini kan berandai-andai. iya, Iya kan? Dalam keandai-andaian itulah kau ajukan pertanyaan. iya, kembali ke laptop. Nah, kembali ke laptop. Apa itu laptop? Oh, waktu mau maju jadi wali kota. Waktu anakku, mantuku mau jadi wali kota. Waktu aku mau jadi presiden. Oh, Nah, ini udah nanya. Udah nanya ke Mega. Anakku, wakilnya Ganjar. Kagak. Sumber kekisruhan politik dan apa ini sekarang. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Dan saya bangga, bersyukur, dan makin yakin partai ini partai yang hebat, PDI Perjuangan. Dihantam begitu, ulu hatinya, jantungnya diapakan, bisa survive. Bisa apa itu kalau 3 kali menang berturut? Hat-trick, gitu. Bisa. Bayangkan sayangnya Tuhan tuh. Partai ini masih diapakan. Saya bukan karena fanatik dengan Mega. Saya kan berani mengatakan Mega diridoi. PDI Perjuangan diridoi. Ya. Siapa orang-orang yang diridoi? Karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya dong. Jalan logikanya kan sederhana. Jadi kalau waktu itu berniat dia anak yang mau diinikan, dia ngomong sama Mega. Ngomong dong. Jujur. Iya. Beralih dia dari Ganjar ke Prabowo, ngomong dong sama Mega. Itu akan beda cerita ya. Beda di situ budaya tinggi. Di situ jauh dari tipu menipu, bohong membohongi. Sekarang mau dibangun satu kekuatan dengan berlandaskan bohong ke bohong. Tipu ke tipu, wah riskan. Riskan. Mau bawa kokoh apa dia ini berdiri begini gitu loh. Ya. Iya dong. Kan itu gampang akal sehat lah. Itu. Kejujuran dari seorang Jokowi sangat dijunjung tinggi Bu Mega ya Bang. Loh iya dong. Sangat diharapkan Bu Mega. Artinya saya sendiri tidak ada satu melihat dalam kekuasaannya Jokowi kemudian dimanfaatkan oleh Mega. Klik-kliknya Mega megang tambang. Klik-klik Mega main di nikel. Gak ada itu Bang. Klik-klik Mega menguasai apa? Perdagangan ini. Udah nggak ada. Iya. Nggak ada tuh. Kemudian mengambil jabatan yang strategis di kabinet. 2 Menko di zaman Jokowi, dua-duanya Golkar. Iya. Luhut sama Zahartarto. Sama Erlangga ya. Erlangga. Itu jabatan yang paling strategis. Ulu hati daripada ekonomi.
Nggak ada itu ribut Mega. Atau kemudian merentahkan di DPR ya sabot. Apa nanti halang-halang. Nggak ada itu. Itu loh. Itulah yang membuat keyakinan ke saya PDI Perjuangan itu diridoi. Betul-betul diridoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan. Lolos daripada ini. Di mana ada kemudian? Ayo, siapa coba yang berani mengalahkan saya? Partaimu, kita bikin nyungsep. Padahal dia di kantong dia masih KTA, PDI. Keluar kata-kata begitu. Iya. Itu yang membuat Andi Wijayanto nggak bisa nanggapi. Dia ngomong ke saya. Suasana kebatinan itu yang memukul Andi. Andi, waktu Jokowi ngomong begitu apa? Ya aku diam aja katanya. Nggak berkata-kata. Loh, ya nggak tahu lagi aku ngomong apa katanya. Wah sedih aku dengar dia ngomong. Kebetulan papanya dia ini kan teman saya, Theo Safi. Iya. Kopassus juga. Bang, besok itu kan Rakernas Bang, PDI Perjuangan Bang. Dalam konteks Pak Jokowi hari ini PDI sudah sadar bahwa lawan daripada PDI Perjuangan bukan partai-partai lagi, tapi juga ada perseorangan namanya Pak Jokowi Bang. Yang menurut hemat anggota atau kader PDI kalah kemarin Pilpres ya gara-gara Pak Jokowi. Nah, besok ada pilkada Bang. Kalau politik kan kekuasaan ya. Ada nggak niatan PDI untuk baik-baikin Pak Jokowi Bang? Tunggu dulu, pertanyaan kau itu terus terang tidak proporsional. Tidak ada, saya belum menemukan ada warga PDI Perjuangan atau saya menemukan ada kader PDI Perjuangan merasa lawan sama Jokowi. Gitu loh. Menjadi lawan dari Jokowi atau apa dari Jokowi. Saya belum. Karena misalkan yang lagi viral ada Pak Yusuf Wanandi itu yang mengatakan bahwa kekalahan PDI ya karena memusuhi Pak Jokowi Bang katanya Bang. Itu kan ya maaf aja lah ilmu pengetahuannya soal itu ya cetek lah. Apa hubungannya? Dari mana dia ngomong? Apa kata dia tadi? Kekalahan PDI karena memusuhin Pak Jokowi. Membenci, memusuhi Pak Jokowi. Ya perlu belajar politik lagi lah dia. Perlu belajar. Iyalah. Karena hasto juga. Karena hasto juga katanya. Iya, katanya. Dia kan nangkap kulit-kulitnya, nangkap luar-luarnya, riak-riaknya. Dasarnya dong lihat. Itu loh. Sukar juga, dia dulu orang yang paling berkuasa loh itu. Yusuf Anandi, Sofyan Monadi paling powerful dulu itu. Zaman Jenderal Benny Murdani. Yang begitu ganas-ganasnya. Militer yang betul-betul waktu itu paling keras. Nangkapin, bredel, macam-macam. Anak emasnya dua ini. Yusuf Anandi sama Sofyan Anandi. Paling diistimewakan itu. Tiba-tiba bersair-sair sekarang. Ada lagi bilang Megawati sombong, Hasto. Dari mana dia tahu? Ya kan melalui pengalaman panjang di CSIS bidang politik itu kan ya, dia CSIS mungkin tahu. Ya udah nggak relevan lagi lah. Nggak relevan gitu loh. Nggak kena gitu loh. Omongan dia tuh nggak kena. Tapi tadi ada pertanyaan abang yang menarik masih belum clear di saya bang. Kader PDIP sampai saat ini tadi abang melihat tidak ada yang menganggap Pak Jokowi sebagai musuh atau tidak pernah berbuat jahat ke Pak Jokowi lah gitu. Kenapa aku katakan begitu? Karena kelasnya belum kelas musuh. Pak Jokowinya dipandang oleh para kader PDIP. Iya. Bukan kelas belum kaliber ban hitam QQ. Ngerti gak kau sekarang? Kalaupun mau dilawan tuh masih ya belum seperti dikatakan lawan. PDI Perjuangan itu partai besar loh. Ya sorry lah. Mau lawan ya lawan PDI Perjuangan siapa?
Partai Golkar, yang sama juga partai apa? Tapi pada kenyataannya tewas juga bang di Siapa? Pilpres bang, PDI bang, Ganjar kalah. Apa ya? Karena nggak didukung Pak Jokowi, Ganjar kalah juga. Bukan karena gak didukung Jokowi, Hmm. karena Jokowi bermain itu aja lah. Apa permainannya dia yang tahu. Itu aja. Beda, beda antara kekuatan, kemampuan, keapaan diadu. Apapun bisa diceritakan sekarang, buktinya Ganjar kalah. Apapun bisa diceritakan sekarang, Megawati kalah. Apapun dari apa kalah. Gitu loh. Tetapi semua kekalahan-kekalahan itu bukan karena jagonya Jokowi. Tapi Apa ya? Tapi Karena kemampuan dia berkhianat. yang tidak dimiliki oleh kader PDI Gak Perjuangan. ada PD, itu kesalahan Megawati, nggak diajari. Nggak diajari menipu, nggak diajari berkhianat, Iya. nggak diajari berbohong. Ini Pak Jokowi kader PDI diajarin siapa dong bang? Ya nggak tahu, kita pun pengen tanya dia juga. Siapa yang ngajarin dia? gue tahu di pikiran lu Bang Ari udah muncul nama-nama. Udah ada muncul Itu nama-nama. ada buku, ada 4 buku yang barangkali ada buku yang ku kasih ke Jokowi. Kenapa matanya Oh, buku merah? kecil. Iya, Kenapa iya, mulutnya putih? Wajari apa itu kuda? Filosofis. Kuda sawah dipukul dulu baru bergerak. Ada kuda sadu dikasih padi di mulutnya baru bergerak. Ada kuda Troya, kuda balap. balap. Dia apa langsung lari. Itu gua ajari dia. Abang di situ nggak ditulis bang, kuda liar bang, nggak bisa diatur bang. Itu Jokowi, dia seperti anak SD, dia catati omonganku. Iya iya. Bukan tak ku bimbing dia. Bukan nggak ku tanter dia. Mas Jokowi ini begini, Mas Jokowi ini begini. Partai politik itu begini Mas Jokowi, apa ini begini. Wajari. Jangan hati-hati, jangan dendam kekuasaan. Jangan dendam kemiskinan Jokowi. Ya kan? Jangan terkejut badan. Apa itu Mas Panda terkejut badan? Sekarang lah ini buah daripada terkejut badan dia itu. Tiba-tiba namanya Panglima, TNI, Kapolri, Jaksa Agung nggak berani menatap matanya Mas. Sama dengan waktu dulu wali kota mana berani lihat mukanya gubernur. Sama ini. Kejut badan tuh hebat aku rupanya. Kok gituin sama dia? Dendam kekuasaan. Inilah sekarang buah dendam kekuasaan itu. Iya. Ingin berkuasa. Nikmat juga rupanya kekuasaan itu. Bisa juga kekuasaan itu rupanya cetak uang. Bisa juga rupanya kekuasaan melakukan hal-hal yang ini. Kemudian dendam kemiskinan. Mas kan cerita ke saya tinggal di bantaran sungai. Bagaimana pahit miskinnya. Gak mau lagi aku menderita seperti itu. Gak mau lagi aku mengapakan itu. Dendam terhadap kemiskinan itu. Jangan sampai. Itu aku kasih tahu dia. Di awal-awal. Iya, jadi secara moral sampai detik ini saya bikin yang terbaik buat dia. Saya buat yang terbaik buat dia. Di saat dia ragu memutuskan ini, aku ajak diskusi. Aku masih ingat di Istana Bogor, jam 10 malam. Berdua ngomong. Mas Panda, terima kasih banyak. Hubunganku sekarang dengan Jokowi sudah seperti kedua telapak tangan ini. Oh dengan JK waktu itu bang ya? Ya, sampai dia gini telapak tangannya. Beginilah kami dua sekarang. Katanya. Yang tadinya tidak kenal satu sama lain. Iya. Dia khusus minta aku menjembatani, menjaga biar hubungannya baik dengan JK. Iya. Aku lakukan. Hubunganku yang sudah lama dengan JK, aku manfaatkan. Dengan dia, aku jembatani, aku jelasin. Sampai ini Rizal Ramli, menurut JK itu sengaja dipasang, Mas, supaya ada mengapakan Presiden Jokowi dan mengeliminasi JK. Wah sama sekali bukan itu maksudku. Wah bukan ini katanya. Terjadilah satu proses yang kemudian akhirnya Rizal Ramli dicopot.
Jadi dia sendiri banyak sebagai teman ya, dapat proyek apa aku dari dia, dari Jokowi, dapat keuntungan apa komisaris atau jadi apa? Nggak ada, Sampai detik ini. nggak ada apa-apa. So kalau aku mau batuk aja bisa. Di mana kayak Bang Bumi Daya kayak apa di apa kayak di Pelindo kayak di mana kayak. Iya, iya. Tapi karena kita menghargai dia, menghormati dia, mengidolakan dia, kita nggak mau kasih beban. Nggak mau kasih beban ke dia gitu. Nah, jadi dengan keadaan apa yang terjadi dengan Rakernas ini, kembali lagi saya katakan betul-betul dia tidak diundang ini membuat dia tertolong. Gitu loh. Tertolong, tidak dipermalukan nantinya. Bagi Abang meresapi dan Rakernas besok Bang, itu sebagai apa Bang? Satu Dalam konteks PDI. memang perjalanan partai politik ini adalah Rakernas yang terakhir sebelum Kongres. Oh, ini Rakernas terakhir. Ya, Kongres nanti tahun depan yang menentukan apakah Mbak Megawati masih terus ketua apa tidak. Ya. Gitu loh. Ya kan? Jadi kemudian Rakernas ini memantapkan sikap politik, posisi politik menghadapi pemerintahan yang baru ini. Oke. Gitu loh. Jadi pertemuan Rakernas ini sangat strategis. Kalau oposisi yang bagaimana? Ya. Kalau tidak oposisi, yang bagaimana? Gitu. Semua dijawab, itu nanti dalam diskusi. Ini pertemuannya 2 hari, 3 hari ini. Iya. Iya. Dari seluruh Indonesia, semua datang, pimpinannya. Di situ akan dibahas perkembangan-perkembangan yang terakhir semuanya. Gitu loh. Abang hadir Bang? Ya udah udah diundang ya harus hadir dong. Walaupun kita figuran-figuran. Ya penggembira lah. Kira-kira di Rakernas ini Bang, PDIP itu masih ada antisipasi atau tanda kutip strategi-strategi untuk menjaga Jokowi cawe-cawe nggak Bang di pilkada? Untuk Jokowi, Dugaan cawe-cawe kembali seperti pilpres kemarin. saya pikir Belajar dari pengalaman. saya pikir ya nggak usah secara khusus kita menaruh hati atau perhatian ke situ. Saya pikir rakyat sudah ini, rakyat sudah bisa nangkap, bisa menilai, bisa melakukan kesimpulan. Itu nanti tercermin apakah masih perlu ketakutan, apakah masih disogok bansos, apakah masih hasil akhir kan di hasil pilkada itu kan poin yang terakhir. Jadi menang gubernurnya, Ya. jadi menang bupatinya, wali kotanya, jadi apa ini ya? Itu Jadi nggak perlu jadi perhatian khusus ya Pak? enggak juga. Orang udah bisa tahu, udah ada pengalaman yang baru, segar lagi. Dan tentunya PDI juga sudah menemukan formula untuk tidak jatuh di lubang yang sama ya. Iya, betul. Antisipasi itu udah. Gitu loh. Kalau kita soroti misalkan di tempat Abang aja kan hari ini kan menantu Pak Jokowi nyalon gubernur ya Bang. Cerita-ceritanya itu begitu Bang. Di Medan. Ya. Di Sumut ya. Iya. Bobby itu kan pengen nyalon tuh Bang. Hah? Bobby mau Ya nyalon. kita lihat lah. Ini kan banyak drama-drama apa ini kan, yang jadi tontonan. Ya kan? Tadi Bang Arif ada yang saya mau tanya lagi nih, koreksi sedikit. Tadi kan Bang Panda cerita dan kita sama-sama ketahuin Bang Panda ini selain teman dan menganggap Pak Jokowi juga sahabat, mentor politik. Saya pribadi nggak naik kesimpulan Bang Panda kan sayang sama Pak Jokowi. Enggak, ini harus clear dulu siapa yang jadi mentornya. Bang Panda. Saya Bang Panda hari ini juga kan banyak yang nggak tahu juga dari Pak Jokowi kan. Saya pengen nanya ke Bang Panda, sampai detik ini kita podcast 21 Mei 2024, Bang Panda masih sayang sama Pak Jokowi? Ya kalau secara ya teman, secara yang pernah berhubungan ya sayang lah. Oke. Karena sayang lah kita ini. Menaruh perhatian khusus, care, peduli. Ya. Nah, menurut Bang Panda di lingkaran sekarang Pak Jokowi perlu ada yang Bang Panda sampaikan ke Pak Jokowi? Iya maksudnya. Tanda kutip ada yang menjerumuskan. Maksudnya ada Bang Panda menyampaikan. kan cukup dekat dengan Pak Jokowi.
Dari mulai dia wali kota, gubernur, sampai Bang Panda yang berani declare minum baygon kalau Pak Jokowi nggak diusung sebagai presiden. Berarti sebegitu perhatiannya Pak Jokowi, Bang Panda dengan Pak Jokowi. Nah di lingkaran Pak Jokowi sekarang kan Bang Panda kan agak-agak di luar nih. Komunikasinya susah dengan Pak Jokowi, Bang Panda bilang kan. Kira-kira ada pengen pesan apa nggak di lingkaran Pak Jokowi sekarang, pemerintahan sekarang, orang terdekatnya, hati-hati loh, atau ada yang mau menjerumuskan atau bagaimana? Karena rasa sayang tadi. Oh, setelah peristiwa panjang ini, Iya. sekelas Jokowi nggak perlu lagi. Oh nggak perlu lagi? Nggak perlu lagi. Diingatkan seperti itu, Pak? Dikasih nasihat, udah lebih pintar dia. Nggak perlu lagi kalau menurut aku. Aku ngerti pertanyaanmu, gitu loh. Apakah di dalam lingkaran dia apa ini sudah, karena dia sendiri sudah mengagumkan. Kenapa? Dia mengagumkan aku. Mana aku bayangkan dia beralih dari Ganjar. Itu mengagumkan itu. Ya. Dia yang mengajak-ajak aku, menghasut aku supaya Ganjar. Oh itu peristiwa dalam hidupku itu. Seumur hidup kalau nanti mau bikin buku petarung aku yang ketiga. Jilid 2, yang ketiga. Waduh. Gitu loh. Melengkapi kelas senior ya Bang? Iya. Jadi gini ya, ini bercanda ya. Kau nggak pernah nipu orang, ya kan? Kau ditipu, itu nasib. Kau suka menipu orang, ya kan? Kau ditipu, sakit. Sekarang saya di atas tingkat yang 2 itu. Menikmati. Aku nikmati ditipu. Aku akhirnya baru tahu Bang bahwa aku kan menganggap Bang Panda ya atau lingkaran Pak Jokowi hari ini kita sebut misalnya Pak Luhut atau Mas Pratik. Aku anggap orang-orang ini adalah pelatih Bang. Ya kan pelatih Bang dalam konteks politik Bang. Rupanya aku baru tahu di atas pelatih itu ada Pak Jokowi Bang. Iya betul. Iya. Jadi harusnya pelatih di atas ya? Iya. Aku kira mentok di pelatih gitu. Ternyata di atas pelatih itu ada orang. Iya. Pak Jokowi itulah di situ. Jadi wajar kalau akhirnya Bang Panda Pak Jokowi udah nggak butuh lagi tuh orang-orang yang ada di sekelilingnya, ya kan? Iya. Nggak bisa menjerumuskan Pak Jokowi, justru Pak Jokowi yang menjerumuskan orang. Kelasnya di situ. Dia yang lebih ini sekarang. Iya, Harus kita akui. Dengan proses yang ini, waduh, kalau kualifikasi ban apa di karate udah ban hitam ini, QQ lagi. Tingkatan ban hitamnya udah QQ. Iya. Ini sebenarnya kita masih panjang nih Bang. Tadi kita bahas tentang Pak Jokowi Bang. Hari ini Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Di mana kedua orang ini pertemuannya juga Abang ada di situ Bang. Abang sebutkan kalian udah kelar belum nih berdua kan? Iya. Ya kan di Senayan itu kan kalau nggak salah kan? Iya. Sampai detik ini Abang masih meyakini mereka belum kelar atau sudah kelar Bang? Wah itu masih misteri. Misteri Bang. Masih misteri. Karena ini menyangkut nanti nasibnya anaknya kan Gibran kan? Iya. Kalau belum kelar akan berdampak ke Wapres. Iya. Bisa jadi kayak Wapres sekarang. Wah itu studi menarik itu. Studi menarik. Saya bukan studi menarik. Iya benar. Studi menarik. Karena mungkin masyarakat akan berpikir begitu kan. Iya. Masyarakat berpikir begitu. Orang yang dukung all out mati-matian seperti Mbak Mega aja bisa ditinggalkan. Ini yang terakhir dari aku, harapanku mereka berdua ini pernah melampiaskan kekesalan masing-masing terhadap sesama itu. Harapanku mereka bisa kemudian saling mengerti, saling bekerja sama Antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Iya, ya kan Jokowi, siapa kan Prabowo kan cukup ngomong keras. Iya. Waktu tercermin itu dalam debat presiden 2014-2019. 19. Itu kan kelihatan itu, ya kan? Bagaimana sikap Jokowi, bagaimana sikap ini, bagaimana dalam perjalanan apa itu. Menarik kalau saya terus terang, yang pernah dekat dengan mereka berdua, menarik gitu loh untuk mengamati. Cuma sampai sekarang saya belum waktunya memberikan komentar gitu loh. Buat aku ini satu proses hal yang baru, gitu loh, itu aja.
butuh kajian yang lebih mendalam. Iya, betul. Dan akan dituangkan di layar sebagai petarung jilid Jilid. berikutnya. Oke, Bang Panda. Oke. Oke, Ya, luar biasa, ya. thank you Bang Iya. Panda, sehat selalu. Kita akan podcast lagi bersama Bang Panda. Iya. Tadi belum dibahas oleh Bang, nanti kita podcast lagi, kita ngebahas tentang bagaimana hubungan antara Mbak Mega dengan Pak Prabowo. Nah, ini menarik nih teman-teman menarik semua nih. kan. Tadi kan hanya hubungan Mbak Mega dan Pak Jokowi kan? Ya. Menjelang rakernas. Ini yang menarik adalah gimana dengan Mbak Mega dan Mas Prabowo nih. Iya. Berarti Bang Panda masih harus pakai rompi PDI Perjuangan itu. Karena masih tema yang sama. Aduh. Oke teman-teman yang mau kirim komentar, pandangan juga titip pertanyaan silakan di podcast berikutnya akan kita bahas. Betul. Oke. Salam Persatuan Indonesia. Merdeka. Merdeka.